Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan tetap sehat dan tetap semangat untuk melakukan pembelajaran daring hari ini. Hari ini jadwalnya kita adalah belajar materi PPKN. Pembahasan kita adalah hak dalam kehidupan masyarakat, hak dalam kehidupan di sekolah, hak dalam kehidupan di rumah. Sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa, mari anak-anakku sekalian kita berdoa dulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran PPKN pada hari ini adalah siswa berdiskusi dengan keluarga, mampu mengidentifikasi 6 contoh hak dalam kehidupan sehari-hari dengan benar, serta mampu menuliskan pengertian contoh yang mempengaruhi hak dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Cukup jelas tujuan pembelajaran hari ini ya. Mari kita berikan pendapat pada gambar yang tampak pada layar. Gambar yang pertama, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan? Silakan diperhatikan gambar tersebut. Kemudian gambar yang kedua. Gambar yang kedua, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat? Silakan diperhatikan gambarnya. Di situ ada gambar anak kecil, kemudian di situ ada kedua orang tuanya, kemudian bermain bersama di situ. Yang tampak pada gambar tersebut, anak tertawa. Kemudian gambar yang ketiga, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang? Silakan bisa diperhatikan gambarnya. Gambarnya adalah satu keluarga, ada bapak dan ibu, kemudian di situ ada anak sambil belajar, kemudian juga menonton televisi, kemudian didampingi oleh bapak dan ibunya. Kemudian di situ pada gambar yang terakhir, gambar yang keempat, di situ ada 3 anak sedang di situ membuli di situ dalam artian mengolok-olok temannya yang satu. Yang mengolok-olok di situ ada 2. Kemudian pertanyaannya adalah apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup yang aman? Ini bisa didiskusikan, semua gambar ini bisa didiskusikan, baik itu gambar 1, 2, 3, 4, diskusikan dengan keluarga. Apakah di situ dari keempat gambar itu sudah memperoleh haknya masing-masing? Pendapat kalian nanti bisa didiskusikan dengan keluarganya. Kemudian di situ nanti pada akhir dari sesi pembelajaran ini, seperti biasa kalian merangkumnya pada kertas folio, kemudian dikumpulkan esok pada hari Rabu. Itu mengenai pendapat kalian tentang hak. Oke, kemudian materi berikutnya, hak anak di rumah. Apa saja hak anak di rumah? 1. Mendapatkan makan dan minum, itu sudah jelas. Makan dan minum adalah hak yang harus kita dapatkan saat berada di rumah. Jadi ketika anak tidak mendapatkan hak dan tidak mendapatkan makan dan minum, maka di situ seorang anak itu bisa dikatakan tidak memiliki atau tidak memperoleh haknya sebagai anak di keluarga. Kemudian yang kedua, mendapatkan perlindungan dan keamanan. Yang memberikan perlindungan dan keamanan itu adalah kewajiban dari orang tua. Anak
mendapatkan haknya untuk bisa dilindungi, untuk bisa dijaga keamanannya. Kemudian yang ketiga, anak mendapatkan bimbingan saat belajar. Jadi ketika belajar kemudian didampingi oleh orang tua, kemudian dibimbing ketika anak mendapatkan kesulitan dalam belajar, itu adalah hak anak. Jadi ketika anak tidak mendapatkan bimbingan, maka bisa dikatakan anak tersebut tidak memiliki atau tidak mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Kemudian yang keempat, mendapatkan kesejahteraan hidup. Oke, kesejahteraan itu macam-macam, bisa disitu dilihat dari pakaiannya yang pantas itu adalah haknya anak. Kemudian yang disebutkan tadi itu makan dan minumnya itu adalah hak anak yang bisa disimpulkan ke dalam kesejahteraan hidup. Itu hak-hak anak di rumah yang Pak Guru contohkan ada 4. Masih banyak hak-hak yang lain yang melekat pada anak. Kemudian hak anak di sekolah antara lain, yang pertama adalah anak berhak mendapatkan perlakuan adil itu di sekolah. Jadi yang memberikan rasa adil, keadilan itu adalah kalau di rumah itu adalah orang tua, kalau di sekolah itu adalah kewajiban seorang guru. Begitu ya. Kemudian hak yang kedua, anak itu berhak mendapatkan bimbingan dari guru dan pendidikan. Jadi kewajiban guru membimbing anak, mentransfer ilmu, memfasilitasi anak untuk mendapatkan pendidikan, itu adalah kewajiban dari guru. Kemudian itu adalah hak anak untuk mendapatkan bimbingan. Kemudian yang ketiga, anak berhak meminjam buku di perpustakaan. Jadi hak. Jadi kalau misalnya ada perpustakaan sekolah yang tidak meminjami buku terhadap anak, maka di situ anak bisa komplain atau menuntut kepada pihak sekolah untuk bisa dipinjamkan. Kemudian yang keempat, hak anak itu mempunyai banyak teman. Jadi di sekolah itu banyak teman, itu adalah haknya anak. Jadi kalau tidak punya teman, maka di situ anak itu bisa dikatakan tidak mempergunakan haknya seutuhnya. Kemudian yang terakhir itu anak berhak menggunakan fasilitas yang ada. Jadi fasilitas yang ada itu bisa diartikan semua fasilitas yang ada di sekolah itu bisa digunakan oleh anak. Tempat cuci tangan itu bisa digunakan, kelasnya, bangkunya bisa digunakan. Itu beberapa contoh hak anak di sekolah. Kalian bisa menyebutkan lebih dari itu. Yang Pak Guru sebutkan ini adalah cuma contoh yang secara umumnya. Jadi masih banyak contoh yang lebih spesifik atau lebih khusus lagi ketika ada di sekolah. Baik, berikutnya hak anak di masyarakat. Oke, yang pertama adalah hak untuk bermain. Jadi di masyarakat anak itu memiliki hak untuk bermain di mana saja, asalkan tidak mengganggu haknya orang lain. Contoh yang mengganggu haknya orang lain, membuat kegaduhan. Orang lain juga berhak untuk hidup tenang dan seterusnya. Jadi hak untuk bermain itu adalah hak seorang anak tanpa di situ mengambil haknya orang lain. Jadi bermainnya bagaimana? Bermainnya yang bagus, yang benar. Bagaimana bermain yang benar? Bermain yang benar itu tidak ura-uraan di jalan, tidak ura-uraan di lingkungan masyarakat dan seterusnya. Tidak membuat kegaduhan dan seterusnya. Kemudian yang kedua, hak untuk mendapatkan pendidikan. Jadi pendidikan itu tidak hanya di sekolah, di masyarakat pun juga di situ anak itu berhak untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan apa saja? Pendidikan misalnya di situ pendidikan untuk terampil dalam hidup di situ.
mungkin di situ pendidikan hak untuk mendapatkan pendidikan dari orang lain selain dari guru yang ada di sekolah. Jadi anak itu punya hak juga untuk orang lain, misalnya meniru orang lain, meniru sifat-sifat baiknya, itu pendidikan juga. Kemudian yang ketiga, hak untuk mendapatkan perlindungan. Hak anak dalam masyarakat itu yang ketiga ini adalah mendapatkan perlindungan. Jadi kalau misalnya anak dibully, kemudian di situ disakiti, berarti di situ orang tersebut sudah melanggar hak anak itu untuk mendapatkan perlindungan. Kemudian yang keempat, hak untuk mendapatkan nama, identitas. Jadi di masyarakat itu pasti semuanya di situ punya nama, itu adalah hak anak. Yang memberikan nama itu adalah orang tua. Jadi orang tua itu berarti wajib memberikan nama, karena nama itu adalah hak anak sebagai identitas. Kemudian yang kelima, hak untuk mendapatkan status kebangsaan. Oke, status kebangsaan ini adalah kalau di sini kebangsaan kita itu adalah bangsa Indonesia. Jadi meskipun berbeda-beda, bangsa kita itu sama, yaitu bangsa Indonesia. Sukunya berbeda, tapi bangsanya sama. Itu status kebangsaannya. Itu adalah hak anak untuk mendapatkan status kebangsaan di lingkungan masyarakat. Kemudian yang keenam, hak untuk mendapatkan makanan. Jadi di masyarakat, anak memiliki hak untuk mendapatkan makanan. Makanan di situ dalam artian bukan berarti di situ anak punya hak untuk diberikan makanan, bukan. Artinya bagaimana? Artinya di situ misalnya kalau makanan ini biasanya di situ korelasinya terhadap keluarga. Jadi di keluarga itu hidupnya di masyarakat, maka di situ anak itu juga bisa berhak untuk mendapatkan makanan di lingkungan masyarakat itu. Melalui siapa? Melalui orang tua tadi itu. Kemudian yang ketujuh, hak untuk mendapatkan akses kesehatan. Contoh misalnya fasilitas kesehatan yang ada di daerah sini, misalnya di situ adalah puskesmas pembantu. Jadi anak ketika mengalami sakit, maka di situ punya hak untuk berobat ke puskesmas, karena puskesmas itu atau pustu itu merupakan akses kesehatan yang ada di lingkungan masyarakat, baik itu pustu, baik itu puskesmas ataupun rumah sakit. Jadi punya hak. Kemudian yang ke-9, hak untuk mendapatkan rekreasi. Jadi anak itu punya hak untuk mendapatkan rekreasi. Yang berkewajiban memberikan rekreasi itu siapa? Yang berkewajiban memberikan fasilitas rekreasi itu adalah orang tuanya. Kembali tadi ke orang tua tadi. Orang tua itu hidupnya di masyarakat, maka di situ orang tua punya kewajiban untuk memberikan anak fasilitas rekreasi. Anak punya hak untuk mendapatkan rekreasi. Kemudian dari beberapa contoh tadi itu bisa disimpulkan bahwa di situ pengertian hak itu seperti apa. Jadi silakan ditulis hak itu apa, pengertiannya apa, definisinya apa. Nah, jadi Pak Guru tidak memberikan definisi, tidak memberikan arti dari hak, tetapi di situ anak sendiri, kalian sendiri silakan berdiskusi dengan keluarga hak itu apa. Dari beberapa contoh yang Pak Guru berikan itu, silakan bisa disimpulkan, oh kalau begitu hak itu seperti ini dan seterusnya. Kemudian tugas yang kedua, apa yang bisa mempengaruhi hak? Jadi ketika mendapatkan hak itu, yang bisa berpengaruh itu misalnya tidak bisa mendapatkan hak, itu pengaruhnya, yang mempengaruhi itu apa? Satu contoh misalnya Pak Guru berikan contoh, anak ini tidak memiliki hak ketika dia kasar atau berbuat jahat kepada orang tuanya. Jadi orang tuanya tidak punya kewajiban bahwa di situ anak ini
mendapatkan salah satu hak dalam keluarganya. Contoh misalnya di situ melukai orang tua dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan tidak seperti itu ya, itu contoh. Silakan di situ cari dari beberapa contoh yang diberikan Pak Guru itu yang bisa mempengaruhi hak di rumah itu apa, yang bisa mempengaruhi hak di sekolah itu apa, yang bisa mempengaruhi hak di masyarakat itu apa. Cukup jelas anak-anakku sekalian? Mungkin hanya itu yang Pak Guru bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin. Pak Guru akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.